Hai, pada kesempatan kali ini Rika akan menunjukkan cara membuat suatu produk makanan. Produk makanan tersebut dapat kita jual selama masa pandemi ini. Contohnya itu adalah pau. Pau ini sudah tidak asing di telinga kita. Jadi, untuk lebih lanjutnya, yuk lihat proses pembuatannya. Nah, berikut adalah bahan-bahan untuk pembuatan pau. Bahan-bahannya ada 250 gram tepung terigu protein sedang atau dapat menggunakan merek segitiga biru. Kemudian ada garam setengah sendok teh, gula 3 sendok makan, ragi instan setengah sendok makan, air hangat 125 ml, minyak goreng 2 sendok makan, dan meses sebagai isian paunya. Untuk proses pembuatannya, yang pertama yaitu membuat adonan biang yang terdiri dari setengah sendok makan ragi instan dicampur menggunakan gula sebanyak 3 sendok makan. Kemudian campurkan air hangat 50 ml saja ke dalam gelas dan kita campur dan kita diamkan kurang lebih 15 menit hingga ragi itu berbuih, yang menandakan ragi tersebut aktif. Jika tidak berbuih, maka ragi tersebut mati. Jadi ini adalah ragi yang sudah kita diamkan 15 menit. Terlihat bahwa ada buih-buih di bagian atasnya yang menandakan ini aktif. Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu, kemudian tambahkan garam, kita aduk-aduk. Kemudian kita tambahkan adonan biang. Masukkan dan kita campur. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit hingga adonan menjadi kalis. Ulangi hingga air habis dan adonan kalis. Jika sudah terasa sedikit kalis, maka tambahkan minyak dan kita uleni kembali hingga adonan tersebut menjadi kalis. Nah, ini adalah adonan yang sudah kita uleni. Jika teksturnya lentur dan tidak gampang putus, maka pengulenan dapat kita akhiri. Jadi kita akan diamkan adonan selama 1 jam dan ditutupi dengan kain basah. Nah, jika sudah 1 jam dan adonan sudah mengembang, maka kita kempeskan terlebih dahulu adonan. Setelah itu, kita uleni lagi sedikit dan kita bentuk. Siapkan juga daun pisang atau kertas roti untuk mengalasi adonan pau. Kemudian kita potong menjadi beberapa bagian. Pembagian adonan dapat kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Jadi Rika memotongnya menjadi 8 bagian. Selanjutnya kita ambil satu adonan dan pipihkan. Kemudian kita tambahkan 1 atau 1,5 sendok teh meses, masukkan ke dalam adonan dan kita tutupi.
Kemudian kita rapikan terlebih dahulu bentuk dari pao dan kita alasi dengan daun pisang. Kita ulangi hingga adonan habis. Sekarang kita tutup lagi adonan dengan kain basah dan kita diamkan kurang lebih 15 menit. Jika sudah 15 menit, maka pao dapat kita kukus pada kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Masukkan pao satu persatu hingga habis dan posisinya disesuaikan agar saat nanti dikukus, pao ini akan mengembang dan tidak lengket satu sama lain. Setelah itu kita tutup kukusan menggunakan kain agar uap air tidak menetes pada pao. Kita kukus kurang lebih 15 hingga 20 menit hingga pao ini matang. Nah, ini paonya sudah matang. Kemudian kita angkat. Hati-hati ya saat mengangkatnya karena paonya masih dalam keadaan panas. Nah, beginilah hasilnya. Jadi, Rika mendapatkan 8 buah pao. Jikalau kalian ingin menjualnya, maka saat pemotongan kalian dapat memotongnya lebih kecil dengan berat yang lebih ringan. Karena prosesnya yang mudah dan sederhana, sehingga kita dapat membuatnya di rumah dan ini juga berpeluang untuk kita jual.